Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berjumpa lagi dengan saya Kevin Ahmad Syamsuddin. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem ekskresi pada manusia. Apa itu sistem ekskresi? Itu sama seperti pengeluaran. Nah, sistem ekskresi ini sendiri adalah organ yang berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Nah, ketika kita membahas tentang sistem pengeluaran pada tubuh manusia, itu terdapat 3, yaitu sekresi dan defekasi, di mana sekresi ini merupakan pengeluaran zat sisa yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Contohnya seperti hormon dan enzim. Nah, jika defekasi ini merupakan pengeluaran zat sisa pencernaan makanan atau berupa feses atau tinja. Kemudian lanjut kepada organ-organ ekskresi. Nah, apa saja organ-organ ekskresi pada manusia? Yang pertama adalah ginjal. Kemudian yang kedua adalah kulit. Kemudian paru-paru. Dan yang terakhir adalah hati. Nah, agar adik-adik semua mudah dalam mengingat organ-organ ekskresi pada manusia, nah kita singkat menjadi ginjal kupahat atau ginjal, kulit, paru-paru, hati. Kemudian untuk organ yang selanjutnya itu adalah organ yang pertama adalah ginjal. Nah, kemudian untuk organ yang pertama adalah ginjal. Nah, ginjal ini dalam sistem ekskresi dia berfungsi untuk menyaring darah, kemudian menjaga tekanan osmosis darah, menjaga pH darah, dan menghasilkan urin. Kita bisa lihat ini merupakan gambar ginjal apabila kita lakukan sehatan menyamping. Nah, ginjal ini sendiri dia tersusun atas beberapa struktur ginjal. Yang pertama adalah korteks. Korteks ini merupakan bagian terluar ginjal. Kemudian ada medula. Nah, medula ini adalah sumsum ginjal. Kemudian rongga pelvis renalis atau tempat mengumpulkannya urin. Nah, setelah itu terdapat saluran ureter. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses pembentukan urin. Nah, pada korteks itu terdapat jutaan nefron ginjal. Nah, nefron ginjal ini merupakan tempat pembentukan urin, dari urin primer sampai urin yang sesungguhnya. Nah, pada nefron ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama adalah glomerulus, kemudian kapsul Bowman, tubulus contortus proximal yang melengkung di lengkung Henle, kemudian tubulus contortus distal. Setelah urin terbentuk, maka akan disalurkan ke tubulus collectivus yang nantinya diteruskan ke saluran ureter. Nah, proses pembentukan urin ini sendiri dia terbagi menjadi 3, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Yang pertama itu adalah filtrasi. Nah, pada filtrasi ini terjadi proses penyaringan darah, protein, dan sel-sel darah tidak boleh keluar. Nah, pada proses filtrasi ini terjadi di glomerulus. Nah, pada saat darah disaring, kemudian protein dan sel darah tidak boleh keluar. Artinya, pada glomerulus ini terjadi penyaringan protein dan sel darah agar supaya tidak tercampur dengan urin yang akan terbentuk nantinya. Nah, pada proses filtrasi ini menghasilkan urin primer. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang reabsorpsi, yaitu proses pembentukan urin yang kedua. Nah, pada proses reabsorpsi ini terjadi proses penyerapan kembali glukosa dan asam amino. Nah, pada penyerapan glukosa ini terjadi di tubulus contortus proximal, yaitu
itu terdapat sebelum lengkungan Henle. Pada proses reabsorpsi ini, glukosa dan asam amino itu diserap kembali, sehingga urin yang keluar atau urin yang dihasilkan itu tidak mengandung glukosa dan asam amino. Nah, pada reabsorpsi ini menghasilkan urin sekunder. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah augmentasi. Nah, pada augmentasi ini merupakan proses yang terjadi pengeluaran urea, kemudian amonia, kreatin, garam, vitamin, dan racun. Nah, artinya pada augmentasi ini terjadi di tubulus contortus distal. Nah, pada proses augmentasi ini terbentuk urin yang sesungguhnya, yang kemudian nanti akan disalurkan ke tubulus collectivus dan diteruskan ke saluran ureter. Nah, baiklah, cukup mungkin hanya itu pembahasan tentang sistem ekskresi pada bagian organ ginjal. Nah, untuk pertemuan selanjutnya akan membahas tentang kulit, paru-paru, dan hati.